Perang yang seharusnya tidak terjadi. Kisah kesalahpahaman Fatah. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang perang yang seharusnya tidak terjadi. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Di tanah subur yang dikelilingi pegunungan dan sungai berdiri kerajaan Arsalin, sebuah negeri yang makmur dan damai. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan di wilayah barat, menjalin hubungan baik dengan berbagai negeri, termasuk kerajaan tetangganya Altar. Fatah, seorang pemuda berusia 22 tahun, adalah putra dari saudagar kaya bernama Malik. Sejak kecil ia telah terbiasa melihat ayahnya berdagang ke negeri-negeri jauh. Fatah mewarisi kecerdasan ayahnya dalam berbisnis serta keinginannya untuk memahami dunia. Namun, kedamaian hidupnya terusik ketika ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang ke negeri timur. Fatah yang belum berpengalaman harus mengambil alih bisnis keluarga. Ia berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kejayaan perdagangan ayahnya. Suatu hari, Fatah mengirim kapal dagangnya ke selatan untuk membeli rempah-rempah dan sutra. Namun, kapal tersebut tidak kembali tepat waktu. Berita buruk pun datang, kapalnya ditangkap oleh pasukan kerajaan Altar. Menurut laporan yang diterima, kapal itu dianggap memasuki perairan Altar tanpa izin. Namun Fatah merasa ada yang tidak beres. Ayahnya telah berdagang ke Altar selama bertahun-tahun tanpa masalah. Mengapa tiba-tiba ada konflik? Ia segera pergi ke istana untuk meminta Raja Iskandar menyelidiki masalah ini. Namun situasi semakin pelik ketika beberapa bangsawan Arsalin yang tidak menyukai Altar mulai menyebarkan desas-desus bahwa Altar sengaja merampas kapal-kapal Arsalin sebagai bentuk ancaman. Raja Iskandar yang selama ini waspada terhadap Altar mulai percaya bahwa mereka sedang diserang secara ekonomi. Para penasihatnya yang ingin mengambil keuntungan dari ketegangan ini membujuknya untuk mengirim pasukan ke perbatasan sebagai peringatan. Di Altar, Raja Kailan menerima laporan bahwa pasukan Arsalin bergerak ke perbatasan. Ia segera mengumpulkan pasukannya untuk berjaga-jaga. Namun di dalam istana Altar sendiri ada bangsawan yang ingin melihat perang pecah. Mereka membakar amarah Raja Kailan dengan mengatakan bahwa Arsalin tengah merencanakan serangan mendadak. Fatah yang merasa bersalah karena masalah ini berawal dari kapal dagangnya, berusaha menemui Raja Iskandar untuk membujuknya agar mencari solusi damai. Namun keputusannya sudah bulat. "Ku tidak bisa membiarkan Altar menghina kita," kata Raja Iskandar dengan suara lantang. Fatah berusaha menjelaskan, tetapi para penasihat raja telah memanipulasi informasi sehingga ia tidak bisa mengubah keputusan raja. Hari demi hari pasukan kedua kerajaan semakin mendekat ke perbatasan. Kedua belah pihak bersiap untuk berperang, meskipun tidak ada yang benar-benar memahami mengapa semua ini terjadi. Fatah tidak bisa tinggal diam. Ia yakin bahwa perang ini adalah hasil dari kesalahpahaman. Dengan nekat, ia meninggalkan istana dan menuju perbatasan, berharap bisa menghentikan konflik sebelum terlambat. Namun ia tiba tepat saat pertempuran dimulai. Pedang bertemu pedang, panah melesat di udara, dan darah mulai mengalir di tanah yang sebelumnya damai. Fatah melihat bagaimana para prajurit dari kedua belah pihak bertarung tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Ia menyadari bahwa perang ini bukan tentang kebencian, tetapi tentang manipulasi dan kepentingan tersembunyi. Di tengah kekacauan, Fatah berusaha mencari cara untuk menghentikan perang. Ia memutuskan untuk pergi langsung ke pihak lawan, Altar. Menyusup ke camp musuh bukanlah hal mudah, tetapi Fatah berhasil melewati barisan penjaga dengan membawa bendera putih. Ia langsung meminta bertemu dengan Jenderal Rovan, Panglima Perang Altar. "Kenapa aku harus percaya padamu?" tanya Jenderal Rovan curiga. Fatah dengan tenang menjelaskan bahwa perang ini terjadi karena informasi yang salah. Ia menunjukkan bukti bahwa kapalnya tersesat akibat badai, bukan karena sengaja memasuki wilayah Altar. Jenderal Rovan mulai ragu. Ia telah lama mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan laporan yang ia terima.
Akhirnya ia memutuskan untuk membawa Fatah menghadap Raja Kailan. Raja Kailan menerima Fatah dengan penuh kewaspadaan. Namun setelah mendengar penjelasan dan melihat bukti-bukti yang dibawa, ia mulai menyadari bahwa perang ini hanyalah hasil dari manipulasi para bangsawan yang ingin memperkeruh hubungan kedua kerajaan. Sadar akan kesalahannya, Raja Kailan memerintahkan pasukannya untuk berhenti bertempur. Ia kemudian mengirim utusan ke Arsalin untuk bertemu Raja Iskandar dan menjelaskan semuanya. Di sisi lain, Raja Iskandar awalnya sulit percaya, tetapi setelah menyelidiki lebih dalam, ia menemukan bahwa beberapa penasihatnya memang telah menyebarkan informasi palsu. Dengan berat hati, ia mengakui kesalahannya dan sepakat untuk mengakhiri perang. Setelah perundingan panjang, kedua raja akhirnya sepakat untuk memperbarui perjanjian damai. Orang-orang yang telah manipulasi informasi dihukum, dan hubungan antara Arsalin dan Altar pun kembali membaik. Fatah menjadi pahlawan bagi kedua kerajaan. Ia tidak hanya menyelamatkan nyawa banyak orang, tetapi juga memastikan bahwa kedamaian tetap terjaga. Setelah peristiwa itu, ia memutuskan untuk meninggalkan bisnis keluarganya dan menjadi seorang diplomat, bekerja untuk hubungan damai antara berbagai negeri. Ia belajar bahwa perang seringkali bukanlah hasil dari kebencian sejati, melainkan dari kesalahpahaman dan manipulasi. Dan sebagai manusia, tugas kita adalah mencari kebenaran sebelum mengambil keputusan yang dapat menghancurkan banyak nyawa. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.